Pemimpin oposisi Iran, Benny Gantz, mendesak negaranya untuk mencegah Iran demi mencegah pengembangan senjata nuklir. Seruan itu muncul usai adanya laporan yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokir rencana Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Pasalnya, Trump disebut menunda serangan demi menjaga negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran tetap berjalan. Bahkan Benny Gantz menyebut rezim Iran pandai mengulur waktu. Hal itu diklaim memberi ruang bagi Iran memperkuat kapasitasnya. Ia menilai saatnya bagi Israel dan Amerika Serikat untuk mengubah wajah Timur Tengah. Sebagai informasi sebelumnya, Trump menyatakan Israel akan memimpin serangan militer jika Iran gagal menghentikan program nuklirnya. Kendati demikian, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap memegang kendali penuh atas keputusannya. Sementara itu, putaran lanjutan negosiasi Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan digelar di Roma, Italia pada Sabtu 19 April 2025 mendatang. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke pelabuhan Ras Isa yang terletak di pesisir Laut Merah, Barat Yaman pada Kamis 17 April 2025. Api berkobar hebat setelah serangan yang diluncurkan Washington. Beginilah penampakan pelabuhan Ras Isa sesaat setelah serangan militer Amerika Serikat. Api tampak membumbung tinggi di beberapa titik. Suasana kian mencekam lantaran serangan dilakukan saat malam hari. Menurut Komando Pusat Militer Amerika Serikat, pelabuhan Ras Isa menjadi titik strategis untuk pasukan logistik dan dana bagi kelompok Houthi. Namun, sumber bahan bakar yang masuk ke pelabuhan tersebut masih belum diketahui. Serangan ini pun dilakukan untuk menghentikan pasokan bahan bakar. Ada 38 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Sementara sebanyak 102 orang lainnya yang sebagian besar merupakan pekerja pelabuhan mengalami luka-luka. Sementara juru bicara Kementerian Kesehatan Houthi, Anes Al-Asabi, memberikan respon. Ia menduga korban masih akan terus bertambah lantaran masih ada jasad yang belum teridentifikasi. Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan menargetkan pelabuhan di Yaman. Ratusan warga menjadi korban akibat serangan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, pesawat Amerika Serikat menyerbu kota Hudaidah, Yaman pada Kamis 17 April 2025. Serangan tersebut menargetkan pelabuhan minyak Ras Isa. Saat petugas mencoba memadamkan kebakaran dan melakukan upaya penyelamatan terhadap korban, Amerika Serikat kembali meluncurkan serangannya. Dalam video yang dibagikan kantor berita Al-Mayadin, api tampak berkobar. Api terlihat di beberapa titik namun saling berdekatan. Suasana mencekam lantaran serangan diluncurkan saat malam hari. Kantor kesehatan di Kegubernuran Al-Hudaidah melaporkan bahwa 38 pekerja, karyawan, dan para medis tewas. Sementara sebanyak 102 orang lainnya terluka dalam serangan udara Amerika Serikat. Merespon serangan ini, pemerintah Sanaa menegaskan jika Yaman memiliki hak untuk mempertahankan diri. Sementara Washington dinilai harus bertanggung jawab penuh atas dampak eskalasinya di Laut Merah. Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas menekankan tegas menolak gencatan senjata parsial. Namun Hamas menginginkan kesepakatan komprehensif demi mengakhiri perang Gaza. Jika itu tercapai, Hamas akan menukar semua sandera Israel dengan warga Palestina yang dipenjara di Israel. Hal itu dibenarkan pemimpin Hamas di Gaza, yakni Khalil Al-Hayya. Terkini Al-Hayya menyebut bahwa Hamas segera melakukan negosiasi paket komprehensif demi membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza. Hal itu sebagai imbalan atas penghentian perang di jalur Gaza. Sebelumnya Hamas menolak proposal terbaru yang diajukan Israel karena pejuang Palestina itu menilai hanya sepihak dan tak menjamin diakhirinya perang. Sementara itu tak ada komitmen dari Israel untuk menarik pasukan dari jalur Gaza. Bahkan Israel melalui mediator Mesir ingin Hamas melakukan pelucutan senjata hingga pembebasan sebagian sandera.
Lantas sebagai imbalannya, Israel akan menerapkan gencatan senjata selama 6 minggu. Selain itu, Israel akan kembali membuka akses bantuan kemanusiaan yang sebelumnya diblokade sejak awal Maret. Belakangan ini, Israel kembali melakukan aksi biadab terhadap warga Palestina di Gaza pada Kamis 17 April 2025. Pasukan Benyamin Netanyahu itu membobardir kamp tenda di Khan Younis Al-Mawasi. Akibatnya, sekira 40 warga Palestina terbakar hidup-hidup hingga tewas terkena serangan udara Israel. Menurut juru bicara pertahanan sipil Mahmoud Basal, 2 rudal menghantam sejumlah tenda di daerah Al-Mawasi di selatan Khan Younis. Sekira 16 orang yang mayoritas wanita dan anak-anak tewas serta 23 korban lainnya terluka. Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya agresi Israel di jalur Gaza dan serangan baru di Khan Younis. Menurut Basal, Israel tak hanya melakukan serangan di Al-Mawasi. Serangan udara Israel menargetkan 2 kamp, yakni satu di Beit Lahia, lalu yang kedua di dekat Al-Mawasi, tempat seorang ayah dan putranya tewas. Kemudian di Jabalia terdapat 2 serangan Israel yang terpisah dan menewaskan 13 orang. Lalu 1 serangan menewaskan 7 anggota keluarga Asalia. Sementara serangan lainnya menargetkan sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan menewaskan 6 orang. Selain itu, penembakan Israel di kota Gaza juga menewaskan 2 orang lagi.